Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai regresi linear sederhana menggunakan Python. Untuk Pythonnya sendiri menggunakan Google Colabs dan atau kalau teman-teman install di rumah bisa pakai Jupyter ya, yang serupa, atau sebenarnya bisa pakai yang lain juga seperti Spider ataupun juga VS Code untuk editornya. Bebas-bebas aja. uh, Kemudian di regresi linear sederhana ini kita akan mencoba studi kasus, yakni memprediksi gaji berdasarkan tahun bekerja. Untuk datasetnya sendiri, karena kita pakai Google Colab, di sini saya menggunakan file CSV. File CSV-nya sudah diletakkan di Google Drive, di mana dia satu direktori ya, di bersama dengan file IPYNB-nya. Ini adalah file CSV yang akan kita gunakan sebagai dataset kita kali ini. Ada dua kolom, yakni tahun bekerja dan gaji, kemudian kurang lebih ada 30 data untuk dataset kita kali ini. Dataset kita cukup kecil. Kemudian kita akan coba. Nah, ada beberapa tahapan di dalam penyelesaian masalah menggunakan simple linear regression ini. Yang pertama adalah kita akan import library yang dibutuhkan di Python ini. Kemudian yang kedua adalah kita akan menjalankan atau nge-load datasetnya. Kemudian yang ketiga kita akan melakukan cek terhadap informasi data yang sifatnya umum, jumlahnya berapa, jenis datanya apa, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melakukan penanganan terhadap data kosong jika memang ada. Kemudian yang kelima kita lakukan eksplorasi data analisis untuk bisa melihat insight apa sih dari data set yang kita punya. Kemudian kita akan melakukan splitting data, membagi data menjadi dua, yakni data training dan data testing. Kemudian berikutnya kita lakukan pembangunan model menggunakan data training yang sudah kita split tadi. Kemudian kita melakukan evaluasi terhadap data testing sekaligus melakukan pengujian terhadap performa dari dari model yang sudah kita bangun. Kemudian yang ke-9, karena tujuan kita adalah untuk memprediksi gaji berdasarkan tahun kerja, berarti kita melakukan proses prediksinya. Oke, kita langsung masuk ke tahapan yang pertama. Di tahapan yang pertama ya, ini kita perlu mengimport library yang dibutuhkan. Di sini kita butuh NumPy, kemudian kita butuh Matplotlib, kemudian kita butuh Pandas. NumPy untuk bekerja dengan array, kemudian Matplotlib untuk visualisasi data, Pandas untuk mengakses dataset kita, atau biasanya untuk membaca data-data dari CSV, dari URL dan dataset lainnya. Oke, kita jalankan aja. Untuk S-nya ini hanya alias agar nanti pemanggilan library-nya lebih singkat. Kemudian ini kebiasaan developer umum, kalau misalnya NumPy biasanya dia pakai NP, kemudian kalau Matplotlib untuk modul pyplotnya dia bisa pakai PLT, kemudian Pandas biasa pakai PD. Sebenarnya bebas-bebas aja mau pakai nama lain, tetapi ini kebiasaan para developer seperti itu. Kemudian kita run atau kita jalankan saja. Oke, kemudian setelah kita jalankan, yang berikutnya yang kedua adalah kita load dataset kita, atau kita import atau kita baca ya dataset kita. Di sini yang pertama adalah kita masukkan URL-nya. Nah, URL tadi sudah di-upload di sini, tinggal kita get link aja, atau tadi saya share link agar filenya ini anyone can access this link dengan link tersebut. Kemudian tinggal di copy, kemudian kita done, kemudian kita masukkan ke sini, kita paste di sini. Kemudian sebenarnya di sini kita butuh ID, jadi model pemanggilannya menggunakan URL yang seperti ini, jadi drive.google.com, kemudian uc
kemudian tanda tanya ID-nya berapa, sehingga kita split dulu untuk mendapatkan ID-nya ini. Jadi kita ambil setelah slash yang kedua untuk mendapatkan file ID-nya, kemudian kita concat atau kita ubah URL-nya, kemudian kita panggil menggunakan pandas. Untuk memanggil, karena tadi filenya adalah CSV, berarti kita bisa pakai read_CSV. Kemudian kita masukkan URL-nya, kemudian ini saya tampung ke dalam variabel dataset. Jadi nanti namanya adalah dataset. Kemudian kita bisa tampilkan atau preview dataset kita menggunakan dataset.head. Nah, kenapa pakai head ini? Agar ngambil 5 data teratas aja. Jadi karena kalau kita ngambil dataset dari luar kayak gitu, kadang kita nggak ngerti berapa sih filenya, dan nanti kalau ditampilin terlalu banyak ini akan lama ngaksesnya, sehingga kita bisa preview. Karena kita hanya butuh mungkin tahu strukturnya aja, berarti kita bisa pakai head. Kita jalankan kodenya atau kita run. Nah, di sini terlihat ya, ada 2 kolom, yakni tahun bekerja dan gaji. Kemudian ini preview 5 data mulai dari indeks yang ke-0 sampai dengan yang ke-4. Kalau teman-teman lihat di sini kurang lebih sama isinya dengan yang ada di sini. Atau kalau misalnya mau lihat data terakhirnya, tinggal diganti aja di sini jadi tail. Ini untuk melihat ekor datanya. Nah ini, ternyata terakhir ada 29, berarti 30 data, karena tadi mulai dari indeks yang ke 0. Oke, kemudian berikutnya adalah kita lakukan pengecekan informasi yang umum untuk mengenali dataset kita. Berapa sih total ukuran data kita menggunakan metode shape. Kita bisa jalankan. Nah, di sini kita tahu bahwa ada 30 data, kemudian terdiri dari 2 kolom. Tadi ada kolom tahun bekerja dan gaji. Kemudian kita bisa juga melihat jumlah data, tipe datanya apa, memori yang digunakan apa, menggunakan metode info ini. Kita jalankan kodenya. Nah, di sini kita dapatkan informasi yang lebih detail bahwa ada 2 kolom, yakni tahun bekerja, di mana tahun bekerja ini tipe datanya adalah float. Kemudian untuk gaji, dia tipenya adalah integer. Sedangkan memori yang digunakan di sini cukup kecil, hanya butuh 608 byte saja. Kemudian ada 30 entry mulai dari indeks yang ke-0 sampai dengan yang ke-29. Berikutnya kita akan bisa melihat statistik data dari dataset yang kita punya menggunakan metode describe. Kita jalankan kodenya. Nah, di sini untuk describe kita bisa lihat total row-nya ada 30 untuk tahun bekerja, untuk gaji juga 30. Kemudian kita sudah tahu rata-rata atau min dari tahun bekerja ini adalah 5,31. Kemudian kalau gaji ini ada 76.000. Kemudian nilai standar deviasinya ada 2,8. Kalau di gaji 27 sampai sekian. Kita juga bisa tahu nilai minimumnya, kemudian kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan nilai maksimumnya. Dari sini kita sudah mulai sedikit ada gambaran terhadap data yang kita miliki. Kemudian berikutnya adalah kita lakukan penanganan terhadap data kosong. Kita cek dulu apakah dataset kita ini ada data kosongnya. Nah, di sini untuk tahun bekerja kosong, kemudian gaji juga kosong, artinya dataset kita isinya full, semua ada isinya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini memang nggak ada missing value-nya. Nah, kalau teman-teman ketemu data yang ada missing value, teman-teman bisa putuskan apakah datanya mau dibuang yang missing value atau bisa diberikan nilai data dummy. Pemberian data dummy nanti juga ada beberapa metode, misalnya di predict, bisa menggunakan metode-metode yang lain untuk mengisi data kosong, sehingga nanti
ketika diproses menggunakan machine learning ataupun deep learning, ini bisa bekerja dengan baik. Kemudian berikutnya adalah kita melakukan eksplorasi data analisis untuk menemukan insight atau memasukkan dari data kita sebenarnya apa sih yang bisa kita dapatkan dari dataset yang kita punya. Pertama, kita bisa melakukan univariate analysis dari data tahun bekerja. Di sini kita akan gunakan matplotlib untuk menggambarkan sebaran datanya, yakni kita pakai metode figur untuk menggambar figurnya. Ini size-nya kita bikin 12,4 atau nanti sesuai suka-suka hati teman-teman semuanya. Kemudian kita menggunakan subplot. Kemudian dataset kita adalah kolom tahun bekerja. Kemudian kita pakai metode plot. Kemudian jenisnya kita isi KDE. Berikutnya selain mengenerate KDE, kita juga generate boxplotnya untuk melihat ada nggak sih outlier data dari dataset kita. Nah, di sini menggunakan metode boxplot, kemudian diisikan datasetnya. Dan kita panggil metode show untuk nampilin datanya. Kemudian kita jalankan. Nah, dari sini teman-teman bisa amati bahwa min dan median ini dari data tahun bekerja, ini X-nya ini adalah tahun bekerja, kemudian yang Y-nya ini adalah jumlahnya. Dan di sini paling banyak ini adalah terpusat di angka antara 2,5 sampai 5. Kemudian di sini di box plotnya di sini teman-teman lihat nggak ada lingkaran yang di setelah garis lurusnya ini, sehingga teman-teman bisa simpulkan bahwa tidak ada outlier dari dataset tahun bekerja ini. Jadi data tahun bekerja ini nggak ada outliernya atau nggak ada data pencilannya. Nah, nanti kalau teman-teman nemu dataset yang ada outliernya, teman-teman bisa putuskan apakah outliernya ini mau dibuang atau mau dipertahankan. Karena dengan adanya outlier ini tentunya nanti akan mengubah model yang kita punya. Kalau misalnya ada data pencilan, itu biasanya akan merusak data kayak gitu, sehingga nanti bisa di teman-teman atur outlier ini apakah mau digunakan untuk membangun model atau tidak. Kemudian untuk distribusinya sendiri sebenarnya cukup merata. Kemudian kita lakukan eksplorasi data yang sama untuk data gaji. Di sini untuk data gaji, kalau dilihat bahwa min dan median atau rata-rata data ini ada di sekitar angka 50.000. 50.000 ini tadi datanya, misalkan kita pakai data standar euro ataupun juga dolar. Kemudian tahun bekerja kita pakai standar tahun ya, 1, 2, 3 dan seterusnya, bisa pecahan karena orang bekerja bisa sekian, 1 tahun sekian bulan dan seterusnya. Kemudian kalau di sini teman-teman lihat box plotnya, di sini juga tidak terdapat outlier sehingga datanya memang tersebar dengan bagus ya, nggak ada data pencilannya. Kemudian setelah itu kita lihat nih hubungan atau analisis bivariate dari tahun bekerja dan gaji menggunakan scatter plot. Bagaimana korelasi kalau kita visualisasikan dalam data. Dan di sini kita menggunakan metode scatter, di mana isinya nanti X-nya adalah tahun bekerja, kemudian Y-nya adalah gaji. Kemudian X labelnya kita tambahkan label tahun bekerja, Y labelnya kita tambahkan gaji. Kemudian ini pengaturan title-nya atau judulnya, scatter plot tahun bekerja versus gaji. Kemudian kita show. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah sebaran gambaran tahun bekerja dan gaji. Di sini bisa dibaca kalau misalnya tahun bekerjanya ini 2, ini gajinya berapa euro. Tinggal ditarik garis ke kiri.
begitu juga seterusnya. Ini adalah analysis bivariate dari hubungan antara tahun bekerja dan gaji. Nah, di sini pula kita bisa melihat kira-kira kita bisa pakai jenis regresi apa untuk melakukan prediksi. Kalau teman-teman lihat ini trennya seperti garis lurus, berarti kita bisa pakai regresi linier sederhana karena variabelnya hanya terdiri dari dua, yakni tahun bekerja dan gaji. Sorry, ini typo, gaji kok price ya, harusnya salary. Gaji aja deh. Nah, tahun bekerja dan gaji, maka teman-teman bisa pakai di sini menggunakan regresi linear. Kalau misalnya bentuk datanya lengkungan, maka bisa pakai non linear seperti misalnya kurva polinom, pulsa kuadratik dan seterusnya. Kurva kuadratik dan seterusnya. Nah, setelah kita tahu gambaran atau visualisasi data dari dataset yang kita punya, sehingga kita punya acuan, oh kira-kira memang cocoknya pakai regresi linear. Kemudian kita juga butuh lihat nih, sebenarnya seberapa besar sih korelasi antara tahun bekerja dengan gaji. Nah, di sini kita menggunakan metode CORE untuk melihat korelasinya. Nah, di sini terlihat bahwa hubungan antara atau korelasi antara tahun bekerja dengan gaji ini nilainya adalah 0,97. Ini hampir mendekati 1 ya, berarti memang sangat terkait antara tahun bekerja dan gaji. Ini ada korelasi yang cukup tinggi. Oke, fix, berarti kita bisa pakai linear regression. Nah, setelah ini maka langkah berikutnya adalah kita masuk ke machine learning-nya. Yang pertama adalah kita melakukan splitting data. Kita bagi datanya jadi dua, yakni data training dan data testing. Nah, sebelum membagi data, maka di sini kita perlu nih tentukan mana variabel dependent dan mana variabel independentnya. Nah, di sini variabel independent kita yakni adalah tahun bekerja. Tahun bekerja ada di kolom pertama, maka kita bisa ambil dataset dari kolom pertama, kemudian kita buang headernya sehingga nanti kita dapatkan value-nya saja menggunakan metode ilog. Ini kita dapatkan kolomnya, kita ambil kolom yang -1, kemudian dot value. Kemudian kita bisa print isinya. Nah, ini kita simpan di dalam variabel x, sehingga x-nya ini adalah variabel independennya, yakni tahun bekerja. Kita jalankan kodenya. Nah, ini kita dapatkan dataset kita ya, dapat kolom data tahunnya aja, tahun bekerjanya aja. Kemudian dengan cara yang sama kita akan mengambil data gaji. Nah, gaji ini adalah sebagai variabel dependent atau variabel responnya atau targetnya, target kita. Data gaji di sini adalah data continue. Dan di sini untuk data target kita simpan di variabel y, karena biasanya nanti kita butuh dua variabel, x dan y-nya. Kemudian di sini kita pakai metode ilog. Kemudian ini kolom ke-1, kemudian kita bisa print data setnya. Ini adalah data dari gaji yang kita punya. Kemudian berikutnya adalah kalau sudah kita tampung dalam variabel dependent dan independentnya, x dan y-nya, maka berikutnya adalah kita bagi jadi dua, yakni dibagi jadi data training dan dibagi jadi data testing. Nah, di sini kita menggunakan scikit-learn, library scikit-learn untuk membagi dataset. Nah, kemarin udah dijelasin juga apa namanya di overview terkait dengan machine learning, bahwa di scikit-learn ini udah ada beberapa
algoritma machine learning, nanti juga mulai dari awal preprocessing sampai akhir mendapatkan evaluasi sampai prediknya, ini sudah ada metode-metodenya. Nah, di sini kita pakai metode model selection, kemudian kita import modulnya adalah train_test_split. Ini kita import terlebih dahulu. Kemudian hasilnya kita tampung ke dalam variabel, yakni variabel xtrain untuk menampung data training untuk variabel x-nya, kemudian xtest untuk menampung variabel testing untuk x-nya, kemudian ytrain dan ytest. Kemudian kita tinggal panggil metodenya, yakni train test split. Kemudian value-nya kita bisa isikan, yang mau di split adalah x dan y. Kemudian parameter lainnya yakni test size-nya. Jadi saya mau ukuran data testingnya ini sepertiga, yakni bisa pakai 0,3. Kemudian sifatnya random. Kemudian kita coba print hasilnya, berapa sih data trainnya yang tergenerate. Kita bisa lihat. Nah, ini di sini terlihat bahwa data trainingnya ini ada 21 data, yakni satu kolom untuk X trainnya. Ini adalah data train yang akan kita gunakan untuk training. Nanti teman-teman bisa preview data Y-train ataupun juga Y-testnya kalau misalnya mau lihat kayak gitu. Ini hanya untuk visualisasi aja. Berikutnya kita masuk ke modeling. Di sini setelah kita split, maka kita akan membangun model menggunakan data training yang tadi sudah kita persiapkan. Ini ada 21 data. Kemudian di sini teman-teman perlu ngimport modul untuk menjalankan atau untuk membangun machine learning menggunakan linear regression. Ini pakai scikit-learn, metodenya adalah linear model _model, kemudian modulnya adalah linear regression. Nah, setelah kita import, maka berikutnya adalah kita perlu membuat objek dari regresi linearnya. Misalnya, nama objeknya kita beri nama lin_reg agar nanti nggak kepanjangan panggil namanya. Ini bebas-bebas saja mau dikasih nama apa. Kemudian untuk instansi objeknya ini menggunakan linear regression. Jangan lupa pakai kurung buka kurung tutup. Kemudian berikutnya adalah kita bangun modelnya. Setelah di generate objeknya, kita bangun modelnya menggunakan metode fit. Kemudian value-nya yang mau kita bangun adalah tadi menggunakan data training, sehingga di sini isinya adalah xtrain dan ytrain. Kemudian kita jalankan. Nah, kalau sudah, ini outputnya linear regression. Kemudian berikutnya adalah, nah, di linear regresi tujuan kita adalah mencari nilai koefisien atau nilai slope dan intercept atau konstanta, atau kalau dalam rumus biasanya disebut theta i dan theta 0 atau apalah namanya, tergantung literatur yang teman-teman gunakan. Nah, di sini kita tinggal panggil menggunakan metode coef, kemudian underscore dan intercept underscore. Kita jalankan. Nah, di sini kita dapatkan dua value, dua angka. Untuk koefisiennya yakni 9360,261 sekian. Sedangkan interceptnya kita dapatkan 26777,391 sekian. Nah, sehingga kalau dimasukkan ke dalam rumus, y topi atau y prediksinya adalah theta 0, berarti di sini adalah 26777,391 sekian plus 9360,261 x plus epsilon i. Epsilon i nya nilai errornya bisa diabaikan. Kemudian berikutnya, ketika fungsi regresinya udah tergenerate, maka bisa kita pakai untuk memprediksi dari data testing kita. Nah,
berikutnya berarti kita lakukan prediksi nih terhadap data testing kita. Karena tadi kita sudah generate atau sudah split ya datanya jadi X-test dan Y-testnya tadi, maka kita bisa masukkan nih, kita simpen nilai Y atau nilai gaji hasil prediksinya, yakni di variabel Y prediksi, kemudian menggunakan metode predict. Ini metode bawaan dari linear regresinya. Kemudian value-nya adalah yang dipredik apa? Yang dipredik adalah data testingnya, X untuk data testingnya. Kemudian kita running, kita jalankan. Oke, kalau sudah, kita bisa lihat, kita bisa cek, kita mau compare nih untuk tahu seberapa besar sih error atau galat dari hasil prediksi dengan data yang sebenarnya. Maka kita bisa tampilkan menggunakan data frame. Data frame ini hanya untuk nampilin kayak tabel begitu ya, tabel data aktual. Nah, data aktualnya kita ambil dari Y-test. Ini kan tadi udah kita split ya, jadi data training dan data testing. Y-testnya kita jadikan dia sebagai data aktual, kemudian data prediksinya kita ambil, yakni Y prediksinya. Kemudian kita jalankan. Nah, ini ada 9 data testing kita. Nilai aktual yang pertama untuk gaji 37.731 euro. Ternyata hasil prediksinya adalah 40.817 euro, 78 sekian. Nah, ini ternyata masih ada selisih ya, atau ada galat antara hasil prediksi dengan aktual. Untuk melihat kalau kayak gini secara angka tidak terlihat selisihnya berapa, kita bisa visualisasi menggunakan matplotlib, yakni kita pakai jenisnya adalah bar, kemudian kita bisa tambahkan grid untuk melihat berapa sih kalau mau ditarik ke kiri atau ke kanan. Ini kita bisa pakai ukurannya setengah, kemudian warna gridnya ini pakai hijau dan hitam. Kemudian kita tampilin. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa nilai data aktual ini ditampilkan oleh bar dengan warna biru, kemudian prediksinya adalah yang warnanya orange. Nah, ini bisa lihat, klik ketahuan nih selisihnya berapa. Oh, ada yang mirip, kemudian ada yang hampir, tapi ada juga yang cukup jauh. Nah, cukup jauh ini kalau nilai euronya makin besar ya errornya makin besar. Nah, kalau kita udah lihat nih selisihnya berapa, berarti memang nggak 100% tepat. Ini ada kebetulan yang tepat nih, yang data yang ketiga ya, untuk data keempat ini bisa hampir tepat, tapi sisanya masih ada selisih. Nah, dari sini kita bisa lakukan penghitungan performa dari si algoritma linear regresi ini. Teman-teman bisa pakai mean absolute error ataupun juga mean square error, atau bisa juga pakai root mean square error untuk menghitung dari performa si linear regresi ini. Nah, untuk menghitung MAE kemudian MSE dan RMSE, teman-teman bisa mengimport matrix, modul matrix dari scikit-learn. Jadi ini masih pakai scikit-learn. Di scikit-learn sudah disediakan untuk mengukur performanya. Jadi from scikit-learn import matrix, kemudian kita pakai metodenya adalah mean absolute error untuk mengukur MAE-nya, kemudian metode mean underscore square underscore error untuk mengukur MSE, kemudian
Nah, ini untuk root mean squared error kita bisa pakai numpy.sqrt, kemudian baru kita dapatkan dari mean squared errornya. Kemudian value-nya adalah yang mau kita hitung, ini kita bandingkan tadi adalah data testing dan data prediksinya atau data aktual dengan data prediksinya, yakni y-test dan y-predict-nya. Sehingga kita bisa jalankan di sini. Nah, dari sini ketahuan bahwa nilai errornya masih cukup besar. Karena ya memang value-nya gede ya. Jadi selisihnya emang gede banget di sini. Karena data testing kita cukup sedikit, cuman 9 data. Data trainingnya juga sedikit. Nah, di sini data kita menjadi gambaran dari model yang kita bangun. Kalau di machine learning semakin banyak datanya semakin bagus. Kemudian juga nanti karena datanya sangat kecil, kemungkinan errornya juga makin tinggi. Tetapi meskipun demikian tetap bisa dilakukan untuk mempredik meskipun dengan error yang sekian. Berikutnya kita bisa visualisasi data training kita menggunakan scatter plot. Kemudian kita tambahin di mana di plotnya ini kita tambahin datanya adalah extrain dan hasil training dari y-trainnya, kemudian hasil prediksi dari x-trainnya. Karena tadi belum dihitung, kita masukkan fungsi predict untuk x-train. Kemudian garisnya kita warnai merah. Kemudian label, ini pelabelannya. Kemudian setelah kita jalankan, teman-teman bisa lihat di sini ini adalah garis regresi yang dibangun. Nah, dari data training ini teman-teman bisa tahu bahwa untuk data trainingnya sendiri yang tepat di garis regresinya ini hanya beberapa titik saja, yang sisanya memang hanya masih ada galat atau masih ada selisih. Nah, dari sini ya ketahuan bahwa memang nilai MSE-nya nanti pasti akan besar. Kemudian untuk cara yang sama kita bisa visualisasi data testing kita. Nah, ini data testing kita karena cukup sedikit ya, ada yang nempel di garis cukup banyak, kemudian dengan jarak yang jauh juga ada beberapa, sehingga tadi kehitung MSE-nya segitu. Nah, setelah kita tahu, sebenarnya teman-teman bisa optimalisasi gimana cara meningkatkan performa sampai kalau bisa tuh nilai errornya ini sekecil mungkin, kayak gitu. Kalau misalnya sekiranya modelnya udah ketemu sekecil mungkin, maka langkah berikutnya teman-teman bisa melakukan prediksi. Prediksinya misalnya kita mau prediksi gaji seseorang yang bekerja selama 2,7 tahun. Maka di sini kita pakai tadi objek linear kita, yakni objek linear regression kita, yakni lin_rect, kemudian dot predict. Nah, value-nya adalah tadi data predict-nya kita masukkan double array, yakni 2,7. Kemudian misalnya di sini kita nyoba 3 angka ya, 5,5. Kemudian satu lagi 7,5. Ini masih typo. Kemudian kita run atau kita jalankan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa prediksi gaji ketika seseorang bekerja 2,7 tahun ini sekitar 52.050, sekian euro. Nah, kalau teman-teman compare dengan dataset kita, di sini 2,7 itu ada di range antara, ini kebetulan datanya udah di sorting, jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa
di sini data awal ada 2,2, ini sekitar hampir 40 euro, kemudian 2,9 ini sekitar 56 euro. Jadi kalau 27 dia 52 euro, 52.000 euro, ini berarti ada di sekitar sini. Secara range masih masuk, tetapi untuk ketepatannya ini sekali lagi tadi kalau dihitung berdasarkan MSE masih besar MSE ataupun juga RMSE-nya, seperti itu. Begitu juga nanti teman-teman bisa evaluasi, bisa predik untuk nilai-nilai yang lain. Kemudian ini ada beberapa referensi yang saya gunakan dan teman-teman bisa explore